Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah sukacita kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Memang pada saat ini gereja kita belum mengambil kesempatan untuk beribadah secara offline atau berkumpul bersama. Namun tidak mengurangi rasa syukur kita dan hikmat kita kepada Tuhan yang sudah menjadikan segala sesuatu indah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah di tempat kita beribadah pagi dan siang atau malam di tempat kita masing-masing, hati kita tetaplah bersyukur dan tertuju kepadanya. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan dan disukakan melalui pujian, juga firman dan segala tindakan kita setelah kita meninggalkan tempat ini, meninggalkan tempat kita masing-masing di dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan suatu pujian yang penuh sukacita. Kita mulai ibadah ini dengan suatu keceriaan bahwa Tuhan pencipta dan langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatu indah adalah menjadi kesukaan kita semua. Kesukaan yang ceria. Terang dan warna beribuan. Terang dan warna beribuan menyilaukan indahmu yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah jadi
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu keceriaan bagi kami Tuhan. Di tengah masa-masa pandemik di bangsa negara ini, Indonesia, dan juga di seluruh dunia. Seringkali ada kecemasan Bapa yang masih timbul Tuhan, kapankah ini akan berakhir? Namun Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, pujian kami pertama adalah kesukaan yang ceria. Kami ingin hadir dalam kesukaan. Rejoice. Ingin kami bersuka cita sepenuhnya kepadamu Bapa di surga. Karena kami yakin dan percaya Bapa di surga. Walaupun kami menghadapi masa-masa sulit, teramat sulit bagi setiap kami. Namun kami percaya hati kami bersyukur dan bersuka cita. Ceria kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan pada kami yang datang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami rindu Tuhan di dalam keceriaan kami akan melunturkan dan juga menghalau segala bentuk kegalauan dan kabut kegelapan di dalam hati dan pikiran kami. Karena Engkau ya Tuhan, melalui Allah Roh Kudus, senantiasa memberikan keceriaan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Di dalam pujian ini kita mengingat akan betapa berdosanya kita. Seringkali kita jatuh di dalam dosa, jatuh. Dan kita sungguh sangat menyesali atas segala bentuk perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya di hadapan Tuhan, di muka Tuhan Yesus, kita mengaku segala dosa kesalahan kita. Dan sinar wajah Tuhan terang selalu menyinari hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, sungguh dimuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, kami bertelut dan tersungkur. Betapa berdosanya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menghujat Tuhan, secara tidak langsung melalui tindakan, tutur kata dan pikiran kami. Kami menggerutu dan banyak berkeluh kesah, jauh dari rasa bersyukur. Ya Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kiranya kasih dan kemurahan-Mu, kami mohonkan pengampunan-Mu Tuhan, kami berharap. Belas kasihan-Mu atas kami Tuhan, kami sangat rindukan. Kami mengaku atas segala dosa kesalahan kami. Kami izinkan boleh bertobat kembali. Kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami syukur dan berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf
sayangnya, hatiku berserah di muka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengampuni kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, kita bersuka cita kembali di dalam pujian, bangkit bagi Yesus. Yesus telah memerdekakan kita karena dialah pahlawan panji keselamatan kita. Bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyerah. Bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Bangkit bagi Yesus, bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kita pujikan bait ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Berjaga dan berdoa supaya kita siap terus. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian lapangkanlah tempat kemahmu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Victoria. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian yang akan mempersiapkan kita siap dengan firman-Nya, siap menjadi pelaku firman-Nya. Kita melapangkan kehidupan kita ke kanan dan ke kiri. Kita boleh membentangkan
segala keberadaan kita, dimanapun kita berada, karena kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menyewa, panjangkan talinya, dan cangkangkan kokoh patokmu, sebab kau akan mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau kan mengembang. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi ini? Kita bersyukur pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang menolong kami setiap hari, sehingga kami hari ini pun kami boleh tetap beribadah meskipun kami online. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pimpinan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan biarlah setiap kami yang saat ini, kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan, biarlah Engkau pakai setiap kami, dan biarlah Roh Kudus tetap tinggal diam di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang telah kami dengar dan kami baca, semuanya boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu tentang panggilan untuk memberitakan pertobatan. Panggilan untuk memberitakan pertobatan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab kita dari Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yunus pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dari rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut
berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab Yunus ini, tentunya Yunus ini tidak asing, bukan, buat setiap kita. Apalagi kalau para guru-guru sekolah minggu nih ya, kalau menceritakan kisah Yunus ini, mereka pasti akan sukacita. Bahkan guru-guru sekolah minggu akan senang juga ketika menceritakan kisah ini. Mereka juga pasti akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya lagunya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang pemuda yang menceritakan kepada saya. Saat itu pemuda itu mau lulus SMA. Dia memiliki harapan untuk bisa melayani Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mencoba untuk masuk di salah satu sekolah Alkitab, namun ketika dia diwawancarai oleh salah seorang dosen di sana, dosen itu tiba-tiba berkata seperti ini. Sepertinya kamu pulang dulu deh. Loh, kenapa Pak? Ya lebih baik kamu pulang, kamu kuliah jurusan lain, bukan teologi. Lalu kamu kerja dulu. Tapi kalau benar-benar kamu terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kamu pasti kembali ke STT ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, betul apa yang dikatakan oleh dosen ini betul dilakukan oleh pemuda ini saat itu. Sehingga pemuda ini saat itu mengambil jurusan lain, lalu dia bekerja. Tetapi dalam serinya dia mengatakan bahwa ketika dia bekerja, dia bisa berganti pekerjaan itu bisa setahun 2-3 kali. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak sampai 6 bulan dia bisa bekerja berganti. Ketika saya bertanya, kenapa? Kok kamu bisa bekerja setahun bisa sampai 2-3 kali berganti tempat pekerjaan? Dia mengatakan, nggak tahu kenapa, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari diri saya, di mana kayaknya bukan ini deh yang harus saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang betul di dalam proses itu kehidupannya memang betul pemuda ini kembali untuk sekolah Alkitab. Tetapi kembali kita melihat dalam bagian ini, ketika seseorang itu terpanggil untuk baik itu menjadi seorang hamba Tuhan, baik itu menjadi seorang pelayan Tuhan, bagi setiap kita seorang aktivis gereja, bagi setiap kita seorang pelayan Tuhan di gereja, kita pasti akan mengingat kembali, kapan nih kira-kira saya bertobatnya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Sehingga ketika saya mengingat, oh iya, saat itu saya SMA. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat itu saya mengingat bahwa ketika saya masih SMA, harapan saya adalah saya pengen jadi guru sekolah minggu. Tetapi memang harapan itu tidak pernah terkabul gitu ya, untuk menjadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu baru setelah menikah. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi di dalam Yunus pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, mau kemanapun kita pergi, jika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, jika Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya, maka kita tidak akan bisa lari dan bersembunyi lagi dimanapun. Seperti ketika kita tadi membaca Yunus pasal yang pertama, kita akan melihat dengan jelas bagaimana proses Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan tugas dari Tuhan. Saat itu Yunus bukan orang yang baru terima
menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia adalah seorang nabi saat itu. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan perintahnya kepada orang-orang yang belum percaya. Dan saat itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Bapak Ibu Saudara, kata datanglah firman Tuhan kepada seorang nabi gitu ya, seorang imam, seorang pelayan Tuhan saat itu merupakan hal yang biasa di dalam perjanjian lama. Nah, ketika kita melihat bagaimana Tuhan sendiri yang memiliki aktif yang langsung datang kepada Yunus dan memilih Yunus untuk datang, kamu pergi dan beritakan. Saudara, kalau setiap kita dipanggil Tuhan untuk ayo bangun, kamu pergi sekolah Alkitab misalnya, ayo bangun, kamu melayani Tuhan di Gereja Kristen Kelam Kudus Kupang Jaya, telepon Pak Chandra, aku mau pelayanan. Apakah saudara akan langsung melakukan hal seperti itu? Atau saudara masih pikir-pikir, ya tak pikir-pikir dulu ya, saya tak doakan 10 kali, apakah saya benar-benar mau melayani Tuhan di gereja? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yunus ini sangat berbeda. Ketika kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang proaktif memberi pesan itu untuk pergi memberitakan ke Niniwe. Tetapi justru apa yang dilakukan oleh Yunus? Bapak Ibu Saudara, dalam pembagian struktur teks ya, Yunus pasal yang pertama ini dapat dibagi menjadi 4 bagian gitu. Bagian yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mulai dari ayat pertama sampai ketiga, yaitu perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab ini dimulai dengan frase datanglah firman Tuhan. Frase ini merupakan formula pembukaan yang umum ditemui di dalam perjanjian lama tentunya. Dan kira-kira bisa disebutkan lebih dari 100 kali di dalam perjanjian lama. Frase tersebut juga menunjukkan adanya komunikasi ilahi dari Allah kepada nabinya atau kepada seseorang yang diminta untuk terlibat di dalam misi Allah yang spesial. Dalam hal ini Tuhanlah yang berinisiatif datang kepada Yunus, nabinya, dan menyampaikan secara langsung firman-Nya. Tuhan memberikan firman-Nya berupa perintah kepada Yunus. Nah, dalam perintah itu, kalau kita melihat mulai dari ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah, yang pertama, pergilah, yang kedua, dan berserulah kepada mereka. Jadi bangunlah, pergilah, dan preaching the gospel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 kata perintah ini yang letaknya secara berurutan, yaitu bangunlah, pergilah, dan berserulah. Hal ini menunjukkan pentingnya perintah Tuhan yang ingin disampaikan kepada Yunus. Sebagai seorang nabi, saat itu sebenarnya seharusnya sebagai seorang nabi, Yunus itu sudah biasa untuk meresponi perintah Tuhan untuk pergi kemanapun untuk memberitakan firman Allah. Perintah Tuhan tersebut seharusnya, secara umum nih Bapak Ibu Saudara ya, tugas seorang nabi ketika diberi tugas, ya harus menyampaikan firman itu. Misalnya, Victoria kamu pergi ke kota A, habis itu ke kota B, ke kota C. Apakah saya bisa menolak jika saya seorang nabi Tuhan? Tuhan memanggil dan memberikan nabinya Yunus sebuah tugas penting yang harus dilakukan. Tuhan datang dan memerintahkan Yunus untuk bangun, pergi, dan berseru kepada orang-orang di Niniwe. Yang menjadi permasalahan saat itu adalah
Jika kita mulai membaca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kata pergi itu di dalam bahasa lainnya, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu berarti go up. Bapak Ibu Saudara, saat itu kata go up atau pergi sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu seperti korban begitu ya. Di dalam 1 Samuel ayat yang 1 Samuel yang pertama ayat yang ke-7 juga dengan tegas menunjukkan hal itu. Nah, di dalam versi yang lain, setiap tahun contoh yang lain ini Bapak Ibu Saudara, Hana pun pergi ke atas. Nah, secara geografis, Hana yang berasal dari pegunungan Efraim seharusnya bukan pergi ke atas, melainkan turun ke bawah atau menyeberang ke samping untuk mencapai Silo. Namun sebenarnya ungkapan tersebut dipakai untuk menunjukkan aktivitas orang Israel yang pergi ke rumah Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan yang terjadi terhadap Yunus? Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus disuruh pergi, bangun, pergi dan beritakan. Masalahnya adalah ada satu pergumulan di dalam hati Yunus untuk mau pergi ke Niniwe. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani di gereja, apakah kita mau bilang, siap Pak Chandra, kapanpun saya bersedia, tinggal jadwalkan. Apakah kita langsung mengatakan hal itu, atau kita masih, saya doakan dulu ya, aduh saya masih tunggu dulu nih Musa, saya masih sibuk pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hati Yunus dan pikirannya, dia masih memikirkan, ngapain saya harus pergi ke Niniwe? Bapak Ibu Saudara, kenapa Yunus mulai memiliki pergumulan untuk pergi ke Niniwe? Jika kita melihat saat itu seharusnya Yunus ketika disuruh bangun, pergi dan beritakan, harusnya dia taat kepada perintah Tuhan. Namun di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua, mengindikasikan ada sebuah kejahatan Niniwe yang sampai ke telinga Tuhan. Bukanlah, tetapi di dalam indikasi itu bahwa bukan berakhir dengan penghukuman, tetapi sebuah pengampunan karena pertobatan mereka. Nah, inilah yang menjadi pergumulan besar di dalam hati Yunus. Yunus tahu betul bagaimana kejahatan orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga melihat di dalam kitab Nahum, kita akan melihat di dalam Nahum juga menceritakan bagaimana kejahatan orang-orang Niniwe. Kalau kita juga melihat beberapa sejarah yang menceritakan saat itu, bahwa seharusnya kalau kita melihat secara nyata nih realitas, kita berpikir logis. Kalau orang yang membunuh itu harusnya dimasukkan ke dalam mana Bapak Ibu Saudara? Ditangkap polisi dan dipenjara, diberi hukuman. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Justru ketika Allah menyuruh Yunus pergi kamu ke Niniwe dan beritakan, preaching. Tentang berita apa? Tentang berita keselamatan. Itulah yang tidak ingin dilakukan oleh Yunus. Bukan Yunus gak mau pergi karena gak taat kepada perintah Tuhan atau yang lainnya. Tetapi Yunus tahu betul bagaimana kejahatan, sikap dan kebrutalan orang-orang Niniwe. Bapak Ibu Saudara, menurut sejarah, kejahatan yang dilakukan orang Niniwe itu ketika mereka membunuh seseorang. Mereka bertempur, mereka berperang, dan mereka mendapati orang itu mati, mereka akan mengkuliti tubuh orang itu. Sadis ya Bapak Ibu Saudara. Selain itu juga, jika ada tawanan perang, ketika mereka selesai perang dan ada tawanan, misalnya seorang perempuan gitu ya, dan perempuan itu sedang hamil, sadisnya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang itu akan mengundi dan mereka akan mengatakan, kamu pengen tahu enggak bayinya itu perempuan atau laki-laki? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyobek perut ibu hamil itu. Luar biasa sadis Bapak Ibu Saudara ya. Dan ada begitu banyak kejahatan, penyembahan berhala dan lain sebagainya yang sebenarnya itu jahat di mata Tuhan. Oleh karena itulah Yunus enggak mau
aku datang ke Niniwe dan memberitakan berita pengampunan. Kalau kamu mau bertobat, Tuhan akan menyelamatkan kalian semua. Tetapi kalau kalian gak mau bertobat, Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena pergumulan hati Yunus itu, dia tidak mau melihat orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Yunus berpikir, kalau orang berbuat jahat, seharusnya dia dapat hukuman. Bapak Saudara, kalau kita melihat zaman sekarang nih ya, misalnya nih, kalau kita sedang berselisih paham dengan seseorang, bukankah pasti ini dalam hati ya? Saya akhir-akhir ini saya suka melihat komedi gitu ya di Trans TV, sehingga ketika mereka nggak suka sama orang, dalam hati mereka jatuh dari sepeda motor, syukurin lu gitu ya. Mungkin Yunus saat itu berpikir, biarin aja Tuhan. Yunus berkata mungkin kepada Tuhan, biarin dihukum aja. Saya tahu jahatnya mereka bagaimana. Enggak perlu dikasih berita pengampunan. Tapi saudara, saat itu Yunus mengambil keputusan untuk pergi, betul. Tetapi tidak ke Niniwe. Di dalam ayat selanjutnya Yunus dikatakan, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kenapa Yunus memilih kota Tarsis? Kota Tarsis yang harus melewati Yafo. Dan dibela-belain Bapak Ibu Saudara, Yunus itu mengeluarkan koceknya sendiri, uangnya sendiri untuk pergi ke sana. Karena dia tahu bahwa kota Tarsis itu kota yang memang belum pernah mendengar berita tentang keselamatan. Sehingga dia berpikir, pasti aku akan aman. Tuhan gak mungkin cari aku di Tarsis. Tetapi yang menjadi Allah siapakah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tahu bahwa Yunus harus pergi ke Niniwe. Oleh karena itu di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ketika Yunus itu naik kapal itu dan dia bersedia membayar dengan uangnya sendiri, Tuhan mencegah Yunus untuk sampai ke Tarsis. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu nih ya, orang-orang yang ada di dalam kapal yang dinaiki oleh Yunus, mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga ketika mereka mengalami badai besar di tengah laut itu, mereka merasa ketakutan. Kenapa laut tiba-tiba yang sebenarnya tenang menjadi sangat marah. Sampai-sampai mereka berpikir, yuk kita buang semua barang-barang kita yang ada di dalam kapal. Siapa tahu meringankan beban kita di dalam kapal. Semua muatan yang berat-berat dibuang semua. Tetapi juga gak kunjung selesai. Angin ribut masih bergelora di dalam laut itu. Tapi saudara, teringatlah salah seorang awak kapal itu mengingat, loh kan ada satu orang, dia ada di bawah kapal. Bapak saudara, kok bisa ya dengan enaknya kapal yang lagi goncang. Mungkin kalau saya di dalam kapal itu ya, saya gak pernah naik kapal laut Bapak Ibu, saya sudah pusing, mual, pingsan kali ya. Tetapi Yunus enak-enaknya tidur di bawah. Tetapi apakah benar Yunus itu terlelap dalam tidurnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yunus berada di kapal itu, dia turun ke bagian yang paling bawah di dalam kapal itu. Hal itu menjelaskan bahwa Yunus itu tidak ingin terlihat oleh siapapun. Dia menghindari, dia bersembunyi. Tetapi ketika salah satu awak itu berkata kepada Yunus, berkatalah mereka kepadanya di dalam ayat yang ke-8. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini.
Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat yang ke-9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat selanjutnya pun dikatakan, Yunus itu tahu betul loh, kenapa lautan kok berubah menjadi mengamuk dan begitu dahsyatnya terjadi. Dia tahu dan dia berkata, semua yang terjadi di atas kapal ini karena saya. Kenapa? Ya karena saya gak mau melakukan perintah Tuhan Allah. Sehingga saya lari dan saya gak mau pergi ke sana. Bapak Saudara, orang-orang itu menjadi marah. Mereka berkata, terus apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Campakkanlah aku ke dalam laut saja, maka semua akan berhenti. Bapak Saudara, dengan begitu dahsyatnya angin ribut di dalam laut itu, membuat orang-orang pun saat itu yang tidak kenal Tuhan, dalam seketika ketika mereka melemparkan Yunus ke dalam air laut, apa yang terjadi? Laut seketika itu tenang. Tidak terjadi apa-apa seperti itu. Dan saat itu orang-orang di dalam kapal itu yang mereka tidak mengenal Allah, mereka yang bukan orang Yahudi, mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan dan mereka menjadi takut. Bapak Saudara, ada dua hal di sini yang terjadi. Ketika kita melihat kota Niniwe yang seharusnya diselamatkan, harusnya Yunus memberitakan berita keselamatan itu. Dan yang kedua, orang-orang di dalam kapal itu, mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka menjadi takut. Dalam hal ini kita melihat, ternyata Allah itu yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Allah memiliki inisiatif untuk Niniwe dan orang-orang yang di dalam kapal itu, sehingga mereka bisa percaya kepada Allah pencipta alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Niniwe merupakan kota besar dalam kerajaan Asyur. Dalam sejarah bangsa Israel, kota Niniwe mempunyai reputasi yang sangat buruk. Leluhur Israel pernah menderita dibawa ke kekejaman Niniwe. Bahkan kitab Nahum pun memberikan gambaran tentang reputasi kota Niniwe sebagai kota yang jahat dan kejam. Niniwe digambarkan sebagai kota darah, pusat dari kebengisan dan kekejaman. Di dalam peperangan orang-orang Niniwe terkenal jahat, kejam, dan biadab kepada korban mereka. Orang-orang Niniwe selain itu mereka suka berdusta, merampas barang milik orang lain, gampang menumpahkan darah orang lain atau gampang membunuh orang lain, sering melakukan tindakan prostitusi atau pelacuran, menggunakan ilmu-ilmu sihir serta memperdagangkan manusia. Kita bisa melihat bagian ini dalam Nahum pasal yang pertama. Ungkapan kejahatan kota Niniwe telah sampai kepada Yahweh, hakim atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, sehingga di dalam Kejadian 18 ayat 25 pun yang juga menggambarkan bahwa Yahweh adalah hakim atas seluruh bumi. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah berbuat sesuatu kepada kota Niniwe. Atas kejahatan mereka, seharusnya mereka patut menjadi orang-orang yang dihukum dan dimurkai oleh Tuhan.
Namun ternyata kota Niniwe masih beroleh belas kasihan Allah. Yunus diutus oleh Tuhan untuk bangun, pergi, dan menyerukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penduduk Niniwe saat itu memang betul di dalam sejarah mengatakan penduduk Niniwe bertobat kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita kembali menyoroti bagaimana respon Yunus untuk melakukan perintah Tuhan. Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Justru Yunus tidak berlama-lama dan dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika ia tahu bahwa panggilan itu sukar dan susah. Tapi Ibu Saudara, sifat kemanusiaan Yunus berperan besar dalam pengambilan keputusan ini. Yunus tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yunus melarikan diri itu, di saat itulah Tuhan turut campur dalam kehidupan Yunus. Saat itu yang mungkin ketika Yunus dibuang ke dalam air, sepertinya Yunus betul-betul jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi kata jauh di hadapan Tuhan ini sampai tertulis 2 kali. Hal ini menandakan ada pertentangan yang tajam dengan sikap yang sebenarnya yang dapat diharapkan dari seorang nabi. Seorang nabi yang harusnya melayani Tuhannya. Seorang nabi yang harusnya melayani Allah Yahweh pencipta alam semesta ini. Yahweh yang menjadi hakim atas semesta ini. Tetapi Yunus tidak melakukan perintahnya. Yunus malah lari dari hadapan Tuhan dan pergi ke kota Tarsis menurut rencananya. Bapak Ibu Saudara, meskipun Yunus itu sepertinya dia pertama kali tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi mau tidak mau, ketika Yunus dipanggil oleh Allah untuk bangun, pergi dan beritakan. Kemanapun Yunus pergi, kemanapun Yunus sembunyi, Yunus harus tetap melakukan panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat di dalam ayat 12 ada solusi, yaitu Yunus dilemparkan ke dalam laut. Hal itu juga menunjukkan ada rencana Allah yang masih berlanjut dalam hidup Yunus. Saat itu ketika air laut menjadi tenang dan reda, saat itulah Allah mengutus atau mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Bapak Ibu Saudara, ternyata justru di dalam perut ikan besar itu Yunus juga belajar untuk merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Dia memikirkan ulang akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus menyadari bahwa dia harus pergi ke Niniwe karena dia tahu ini perintah Allah dan mereka harus diselamatkan. Meskipun perintah itu tidak akan sama dengan pemikiran Yunus bahwa ngapain orang Niniwe perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Yunus, baik pikiran dan kehendak Yunus, tidak mempengaruhi kehendak Allah yang baik bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yunus pergi dan lari, saat itulah Yunus mulai menyadari bahwa dia memang harus pergi dan memberitakan berita pengampunan. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita lakukan dari Yunus pasal yang pertama? Bapak Ibu Saudara, keseluruhan kitab Yunus dalam Yunus yang pertama ini
menegaskan tentang kedaulatan Allah yang penuh dengan anugerah dengan tujuan akhir membawa keselamatan kepada manusia pilihannya. Kedaulatan Allah terkait dengan tujuan Allah yang mulia. Dan kedaulatan Allah dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh pemberontakan manusia dan ketidakmengertian manusia. Bahkan Yunus saat itu menentang Allah untuk memberitakan keselamatan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedaulatan itu adalah kedaulatan yang penuh dengan anugerah. Sehingga Tuhan melakukan segala daya untuk menyadarkan kembali hambanya, untuk kembali kepada panggilannya. Yunus meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam tindakan ketidaktaatannya. Sehingga saat itu membuat Yunus tidak bisa melakukan apa-apa. Mau tidak mau Yunus harus pergi dan memberitakan. Yang menariknya, Bapak Ibu Saudara, cara Allah disampaikan untuk mempertegas maksud Tuhan. Bila orang yang tidak percaya saja menunjukkan jejak-jejak kepercayaan kepada Tuhan yang benar dalam ketaatan. Apakah sikap seorang hamba Allah, yaitu Yunus, bisa mempengaruhi akan rencana Allah? Bapak Ibu Saudara, dari kisah kehidupan Yunus ini kita belajar bahwa ketika kita terpanggil untuk hidup di dalam Kristus, maka bukan hanya saja kita sebagai orang Kristen saja yang rajin beribadah, yang rajin baca Alkitab, yang rajin berdoa, tapi nggak melakukan apa-apa. Justru ketika Tuhan menginginkan kita setiap anaknya untuk memberitakan Injil itu, ketika kita sudah diselamatkan dan ketika kita menerima anugerah itu, maka Allah sendiri menginginkan kita untuk memberitakan keselamatan itu. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui hidup kita. Allah ingin kita juga menyampaikan akan berita keselamatan itu. Karena ada begitu banyak orang-orang di luar gereja sana yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, melalui tema ini pun, kisah ini kita belajar bagaimana kita mau terlibat akan panggilan Tuhan dan menggumulkan panggilan itu di dalam hidup kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita adalah, apakah kita mau untuk terlibat melayani Tuhan? Apakah kita mau ataukah kita sudah mengumpulkan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu jawabannya. Biarlah firman Tuhan pagi ini pun mengingatkan kita bahwa ketidaktaatan kita, ketidaksepahaman kita dengan Allah tidak mempengaruhi kedaulatan dan rencana Allah yang sudah Dia rencanakan sejak semula untuk setiap orang-orang yang berdosa, termasuk orang-orang Niniwe, termasuk orang-orang yang di dalam kapal itu, dan termasuk kita. Bahkan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, itu adalah tugas kita. Bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang pendeta, tetapi setiap kita yang terpanggil untuk percaya di dalam Kristus, maka kita harus melakukan berita keselamatan itu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk menggumuli akan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah melalui firman yang kami dengar melalui ibadah ini kembali mengingatkan kami akan panggilan hidup kami. Kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tuhan menciptakan kami bukan hanya hidup, sekedar hidup saja dan menjalani semua. Tetapi Tuhan menginginkan kami untuk
memuliakan nama-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupan setiap jemaat saat ini yang mendengarkan firman ini. Dan biarlah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami. Dan menuntun kami akan komitmen kami dan kepercayaan iman kami kepada Kristus. Panggilan untuk memberitakan berita Injil. Sehingga orang-orang di luar sana, keluarga besar kami, teman-teman kami yang belum percaya kepada Kristus, boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Puji nama Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini boleh kita bawa sebagai hati seorang hamba, karena kita memang datang ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa, apalagi pada saat kita pulang kepada Bapa di sorga, juga tidak membawa apa-apa dari muka bumi ini, selain rasa syukur kita telah dipilih oleh-Nya menjadi umat kepunyaannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Bapa kami di dalam surga, inilah persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala hidup yang boleh kami jalani, dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang selalu menguatkan kami kembali Tuhan. Kami selalu ingat-ingat, dengar-dengar, dan selalu kami dikuatkan untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, bentuk persembahan ini Tuhan secara materi, sungguh Tuhan, secara nilai Tuhan juga kami sadari mungkin jauh dari apa yang kami nikmati di muka bumi ini. Namun sebagian dari kami mungkin juga Tuhan di dalam persembahan ini, inilah yang terbaik Tuhan yang serahkan. Sebagaimana janda miskin Tuhan yang memberikan persembahan dari yang terbesar yang dia punyainya Tuhan. Kiranya pun kami Tuhan memberikan Tuhan persembahan ini dari hati yang terbesar kepada Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi pelayanannya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini. Dipakai oleh gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dipakai oleh para majelis bagi pelayanannya di tempat ini Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu dapat berkembang Tuhan, ke kanan, ke kiri Tuhan. Dan boleh kami kembali bangkit, dan boleh kami bersenantiasa bersukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih, biar Engkau senantiasa memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam melangkah Tuhan, dalam setiap kebijakannya Tuhan, bagi pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan juga kami di sini sebagai umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya keberadaan kami boleh Tuhan dirasakan secara positif, dinamis Tuhan, bagi kemajuan dan pembangunan bangsa negara ini. Terima kasih dimanapun kami berada, baik yang bekerja sebagai wira swasta, bekerja di dalam guru, sebagai pembimbingan, mereka yang berada masih dalam studi, baik pelajar maupun mahasiswa, dan juga mereka yang berada di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang pendidikan, dimanapun kami berada, terlebih sebagai anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan, biar kami semakin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Firman-Mu boleh disampaikan. Dan firman itu sesungguhnya adalah hidup di dalam setiap kami, di saat kami meninggalkan tempat kami masing-masing. Di saat kami meninggalkan kediaman kami, berada di luar, dimanapun kami berada. Menjadi kitab yang hidup bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita menaikkan doksologi. Kita bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita menaikkan doksologi dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Chandra Udayana. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan sendiri.
Kiranya Allah, sumber dari segala berkat dan rahmat, akan melimpahi engkau dengan berkat yang daripada surga. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita semakin takjub dan tergerak untuk mempersembahkan diri baginya. Kiranya kuasa yang telah kita terima melalui Allah Kudus akan menyertai hidupmu, saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan mengambil satu duduk dan mohon kesediaannya untuk mendengarkan beberapa khotbah jemaat. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan boleh diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tak lupa mewakili gereja, mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Kiranya hari ini menjadi sebuah hari yang bersejarah di dalam kehidupan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pengumuman hari ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa gereja berencana untuk membuka, masih berencana untuk membuka ibadah tatap muka, tetapi tetap ada prosedur-prosedur yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong doakan supaya majelis bisa mengambil keputusan yang tepat, karena kita tahu setelah hari libur nasional, umumnya kasus COVID itu meningkat. Oleh karena itu, biarlah kami juga boleh melihat data yang ada, kemudian kami dengan hikmat boleh memutuskan kapan ibadah tatap muka ini boleh dibuka. Oleh karena itu, tolong doakan, dan kami juga mempersiapkan alat-alat multimedia yang akan digunakan untuk rekaman, termasuk juga untuk mensurvei jaringan internet yang baik yang ada di daerah sini. Karena saya beberapa kali rekaman atau live streaming di gereja-gereja sahabat, kalau jaringan internetnya itu tidak baik, maka live streaming itu akan terganggu. Bapak Ibu akan tidak nyaman di dalam bersama-sama menjalankan ibadah di hari itu. Oleh karena itu, doakan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami membutuhkan tenaga untuk bersama-sama menjaga, baik itu di multimedia, pengambilan kamera di dalam ibadah live streaming. Kami membutuhkan pertolongan dari jemaat sekalian. Oleh karena itu, apabila ada jemaat yang setelah mendengarkan pengumuman ini tergerak untuk membantu melayani di ibadah live streaming, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Pendeta Julius. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.